Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman mahasiswa program magister yang saya hormati. Pada sesi kedua ini, saya ingin mendiskusikan atau ingin menyampaikan pada mata kuliah metode penelitian ini, metode penelitian 1 yang memang menjadi mata kuliah wajib pada mahasiswa S2 pasca sarjana UNJ. Nah, saya lanjutkan pada pertemuan yang minggu lalu bahwa hari ini ingin melanjutkan yaitu tentang variabel. Ya, variabel itu dapat dibedakan menjadi dua kategori, ya, yaitu variabel kontinu dan variabel diskrit. Ya, variabel kontinu dan variabel diskrit. Dalam penelitian dikenal istilah variabel bebas, ya, juga adalah variabel terikat. Variabel bebas itu dikontrol oleh peneliti, ya, dan dimanipulasi sesuai dengan tujuan penelitian. Ya. Contohnya pengaruh metode belajar, ya, oleh peneliti dimanipulasi menjadi sesuai dengan tujuan penelitian, ya. Pengaruh pendekatan pembelajaran, ya, pengaruh pokoknya strategi pembelajaran tertentu, ya, bisa dimanipulasi sehingga menjadi satu program yang utuh dan bisa mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas ada yang hanya sekedar diklasifikasikan, ya. Contohnya tadi metode pembelajaran, ya. Nah, variabel terikat merupakan atau dianggap sebagai presume, ya, konsekuensi dari variabel bebas. Jadi inilah yang dianggap dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, jenis variabel itu antara lain adalah variabel faktual. Variabel faktual yaitu indikatornya adalah konkret, ya. Lalu variabel konseptual. Variabel konseptual performansi maksimum diukur seperti bakat, kecerdasan, sikap, ya, umpamanya evaluasi diri, ya, percaya diri. Itu adalah variabel konseptual, ya. Peran guru, ya, pokoknya sesuatu yang memang basisnya adalah konsep, ya, basisnya konsep. Sedangkan berikutnya, masih saya lanjutkan bahwa dengan demikian yang variabel performansi itu diukur dengan tes, melalui tes, ya. Nah, ada lagi yang berikutnya adalah variabel konseptual tipikal, tipe, ya, tadi, ya, dari motivasi, kebanyakan kepuasan kerja, ya, itu adalah tipikal. Sederhananya adalah tipe-tipe dari seseorang. Nah, baru berikutnya adalah fakta intrinsik, jadi skor responden sebagai unit analisis, ya. Contohnya motivasi diri, kepuasan kerja, dan persepsi terhadap fakta empirik. Itu juga adalah contohnya adalah lingkungan kerja, budaya kerja, iklim berorganisasi, ya. Nah, dalam definisi operasional ada namanya persepsi penilaian unit sebagai objek yang dinilai, dan contohnya adalah prestasi kerja kalau dalam manajemen pendidikan, ya, kinerja, produktivitas, dan sebagainya. Berikutnya adalah saya ingin menyampaikan tentang keterkaitan antara variabel, ya. Variabel tidak bebas, ada variabel bebas, variabel kontrol, variabel intervening, dan variabel moderator. Jadi variabel kontrol, variabel bebas, variabel antara, ya, dan variabel moderator. Nah, contohnya bahwa korelasi masyarakat homogenitas, ya. Jika lahir 3 variabel yang tidak homogen, misalnya prestasi belajar kelas 1, kelas 2, kelas 3, maka menjadi variabel yang pengendali, ya. Contohnya dalam kondisi di kelas. Hindari variabel moderator, maka cari variabel yang homogen dalam populasi. Nah, ada istilah lagi adalah variabel antecedent.
variabel antecedent itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh faktor lain. Maka cara penyelesaiannya adalah dikaji melalui teori. Dan yang terakhir adalah variabel pengganggu. Saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan tentang penggolongan jenis penelitian. Berdasarkan paradigmanya atau pendekatannya, ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Itu berdasarkan pendekatan. Lalu berdasarkan fungsi tujuannya, penelitian itu ada penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian evaluasi, dan penelitian pengembangan. Berdasarkan jenis metodenya, nah ini menarik sekali, perlu saya sampaikan, ada yang namanya survei korelasional, lalu ada yang namanya survei komparatif, ada yang namanya eksperimen, nah, ya populer sekali eksperimen, dan action research. Nah di sekolah pendidikan dasar, di pendidikan anak usia dini itu banyak sekali teman-teman masa yang melakukan action research, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai guru karena memang berniat ingin memperbaiki kinerjanya. Lalu grounded theory, ya, dan studi kasus. Perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif ingin saya sampaikan adalah kalau kuantitatif itu adalah inferensial, ya, sedangkan pada kualitatif itu kasus, ya. Inferensial ini adalah memang ingin bermaksud bekerja dengan sampel, tetapi maksudnya adalah untuk membuat satu generalisasi. Sedangkan kalau yang kualitatif adalah itu hanya maksud saya adalah bekerja dalam kasus yang tidak bermaksud untuk melakukan generalisasi, walaupun bisa-bisa saja ya dilakukan, tapi itu bukan menjadi tujuan yang utama. Lalu kalau menggunakan istilah dalam kuantitatif, istilahnya adalah menggunakan istilah variabel, sedangkan dalam kualitatif adalah istilahnya adalah fokus masalah. Nah, yang kuantitatif itu adalah bertujuan adalah untuk menjelaskan atau eksplanasi, sedangkan dalam kualitatif adalah mengeksplorasi, mendalami satu fenomena, ya, mengeksplorasi. Ya. Maka istilah saya mengatakan kalau kualitatif itu deepest, ya, mendalam, sedangkan kalau atau bahasanya adalah intent, ya, mendalami, intended. Sedangkan yang kuantitatif adalah extend, adalah memperluas, extended, ya. Dalam kuantitatif itu memang pendekatannya dengan cara mengukur data, sedangkan dalam kualitatif adalah mengungkap fakta-fakta lah yang diungkap. Nah, dalam kuantitatif dikenal dengan ada namanya instrumen baku, sedangkan dalam kualitatif penelitilah yang menjadi instrumennya. Dalam kuantitatif tadi kemampuan Anda diminta untuk bagaimana membuat instrumen yang valid, reliable, baku, ya. Nah itu kepiawaian seorang peneliti di pasca sarjana UNJ ini yang pendekatannya kuantitatif adalah kemampuan bagaimana mengkonstruksi instrumen dengan baik, ya. Nanti akan masuk sesi itu bagaimana cara membuat satu instrumen. Dan dalam riset kuantitatif itu pendekatannya juga adalah analisis data. Sedangkan dalam kualitatif adalah pemaknaan informasi, memaknai semua temuan, memaknai semua data-data yang diperoleh, namanya pemaknaan. Nah, kalau yang kuantitatif itu adalah temanya relatif umum, ya, relatif umum. Sedangkan yang kualitatif itu adalah temanya khas. Maka ketika riset-riset kualitatif selalu banyak orang mempertanyakan uniqueness, keunikannya itu pada sisi mana, seperti itu. Saudara-saudara yang saya hormati, bahwa penelitian itu berdasarkan pendekatan. Ingin saya jelaskan apa itu penelitian survei, ya. Menurut Kerlinger, penelitian yang dilakukan pada populasi yang besar maupun kecil, data diambil dari sampel untuk digeneralisasi, ya. Berikutnya adalah penelitian expose facto, untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi kemudian meruntut ke belakang melalui data tersebut untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului dan menentukan
sebab-sebab peristiwa itu diteliti. Jadi sesuatu yang terjadi sebelumnya. Nah, contohnya gaya gaya belajar ya setiap orang, atau pola asuh itu adalah data yang terekspos, yang bisa diekspos. Yang ketiga adalah penelitian eksperimen ya, penelitian yang berusaha untuk mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkendali secara ketat ya. Metode eksperimen yaitu bisa pre-eksperimental, true eksperimental, faktorial, kuasi eksperimental. Itu menurut Tuckman ya, Tuckman. Pada umumnya dilakukan dalam kondisi laboratorium ya. Ya sama seperti dikondisikan pada manusia dalam kondisi belajar pamannya kan, maka mengkondisikan diupayakan menjadi sesuatu yang sesuai dengan program yang dirancang. Yang keempat adalah penelitian naturalistik ya. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objektif yang alami. Teknik pengumpulan data itu dilakukan secara triangulasi, gabungan ya. Triangulasi itu gabungan. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif ya. Analisis datanya dilakukan secara induktif. Penelitian ini menekankan kepada makna. Jadi bagaimana seorang peneliti itu memaknai ya. Yang kelima ingin saya sampaikan adalah penelitian kebijakan atau policy research, dilakukan terhadap masalah-masalah sosial yang berdasarkan jadi masalah-masalah sosial yang mendasar maksud saya ya, sehingga temuan itu dapat direkomendasikan kepada pembuat kebijakan, pembuat keputusan yang bertindak secara praktis menyelesaikan masalah ya, tepat untuk merencanakan dan perencanaannya ya. Jadi policy research ini sangat bermanfaat bagi para pimpinan, bagi para pengambil keputusan, apakah satu kebijakan itu tepat atau tidak tepat, baik mau diteruskan atau dihentikan atau perlu diperbaiki ya. Yang berikutnya adalah action research ya. Action research tujuannya adalah penelitian untuk mengubah situasi ya, atau perilaku atau organisasi atau lingkungan atau di kelas ya. Nah, itu adalah action research ya. Action research itu bisa classroom action research atau school action research, bisa dalam konteks di kelas atau di sekolah, ataupun di dunia di non pendidikan juga bisa dilakukan itu ya. Untuk organisasi umpamanya ingin meneliti tentang iklim kerja, apakah ingin memperbaiki iklim kerja di salah satu lembaga, itu dengan action research itu sangat memungkinkan. Yang ketujuh adalah penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah evaluasi sebagai penelitian yang berarti fungsi untuk menjelaskan fenomena. Penelitian evaluasi itu sifatnya formatif ya, yang menekankan pada proses untuk meningkatkan program ya, program atau produk. Evaluasi sumatif menekankan pada efektivitas perencanaan program yang berupa produk tertentu. Jadi melihat efektivitas dari satu program ya. Itu adalah penelitian evaluasi. Umpamanya dalam pendidikan pada satu sekolah sudah melakukan pendidikan karakter, sudah dilakukan antara kurang lebih 2-3 tahun. Apakah ini program ini akan dilanjutkan atau dihentikan atau diperbaiki? Maka pendekatan evaluasi program lah yang bisa dilakukan untuk memperoleh masukan-masukan dari program yang telah berjalan. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah penelitian sejarah berkenaan dengan analisis logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lampau. Ya. Penelitian sejarah terutama digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang kapan berlangsungnya, siapa pelakunya, dan bagaimana prosesnya. Ya, ini proses menceritakan tentang G30S PKI ya, bagaimana itu berlangsung. Maka seorang
penelitian sejarah itu menggali, ya, mencermati, menanyakan, mengobservasi, menganalisis dokumen-dokumen menggunakan pendekatan penelitian sejarah. Nah, menurut penjelasannya atau menurut eksplanasinya itu terbagi menjadi penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Ya kan, deskriptif, komparatif, dan asosiatif itu berdasarkan bagaimana satu riset itu dapat dijelaskan. Bisa dalam bentuk deskriptif, bisa dalam bentuk komparatif, yang membandingkan, juga bisa dalam bentuk asosiatif. Ya. Lalu berikutnya jenis datanya adalah bisa data kuantitatif maupun data kualitatif. Demikian untuk sesi yang kedua ini. Nanti teman-teman bisa memperkaya lagi dengan membaca buku-buku yang direkomendasikan oleh para dosen-dosen, dan pada silabus di referensi itu juga sudah saya cantumkan, dan pada kuliah pada semester ini saya meminta Anda untuk membaca bukunya metode riset yang dikarang oleh Creswell, ya, dan pada edisi yang terakhir. Saya pikir itu akan sangat bermanfaat karena itu menurut hemat saya itu mudah untuk dipahami, ya, dan cukup komprehensif, ini baik kuanti, kuali maupun kombinasi. Demikian sesi kedua ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.